Dengar, aku perlu memberitahumu sesuatu sekarang juga. Jika kamu mengklik video ini, mungkin karena kamu sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar cocok, bahwa kamu tidak berfungsi seperti kebanyakan orang, bahwa tempat-tempat tertentu yang disukai semua orang sama sekali tidak bisa kamu toleransi. Dan aku yakin kamu sudah pernah disebut membosankan, rumit, antisosial, atau bahkan terlalu sensitif. Kamu sudah pernah ditanya mengapa kamu tidak datang ke pesta itu, mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam acara keluarga itu, mengapa kamu tidak menyukai kegiatan-kegiatan yang dianggap luar biasa oleh orang lain. Kamu mungkin sudah mencoba menjelaskan dirimu sendiri, lalu kamu menyerah, karena kekurangan kata-kata untuk menggambarkan perasaan tersedot, terkuras, dan hampa di lingkungan tertentu. Namun, Elena Blavatsky menjelaskan hal ini lebih dari seabad yang lalu dengan ketelitian yang hampir seperti operasi bedah. Dia tidak berbicara tentang preferensi pribadi atau sekadar temperamen. Dia mengungkapkan hukum okultisme yang mengatur interaksi antara berbagai tingkat kesadaran. Dan apa yang akan kamu temukan di sini bukanlah pengembangan diri. Ini bukan psikologi populer. Ini bukan daftar umum untuk melindungi diri dari energi buruk. Ini adalah pengetahuan yang mendalam dan penting. Jenis ajaran yang dicatat Blavatsky dalam The Secret Doctrine, yang sangat sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Mari kita langsung ke intinya. Anda merasa lelah di tempat-tempat yang disukai orang lain. Anda pergi ke pesta, semua orang menari, tertawa, minum, bersenang-senang, dan Anda terjebak di sudut dengan hanya satu keinginan, untuk pergi. Anda merasa seperti ada selang yang terhubung ke tulang belakang Anda, menguras energi vital Anda. Anda berjalan ke pusat perbelanjaan dan, dalam waktu 20 menit, sakit kepala menyerang. Anda bermimpi berbaring dan tidur selama 3 hari. Anda menghadiri pesta perusahaan dan pulang lebih lelah daripada jika Anda telah berlari maraton. Jadi Anda berpikir masalahnya terletak pada diri Anda. Bahwa Anda lemah. Bahwa Anda tidak dapat menangani apapun. Bahwa Anda seharusnya lebih ramah, lebih normal. Tetapi Blavatsky mengatakan sesuatu yang lain. Dia mengatakan Anda tidak lemah. Anda hanya beroperasi pada frekuensi getaran yang berbeda. Dan ini bukan metafora atau puisi spiritual. Ini adalah fisika okultisme. Jiwa, menurut tahap evolusinya, bergetar pada frekuensi yang berbeda. Tempatkan jiwa tua di lingkungan berfrekuensi rendah, dan hal yang sama terjadi seperti jika Anda mencolokkan peralatan bertegangan tinggi ke stop kontak yang lemah. Sesuatu terbakar. Dan sesuatu itu adalah Anda. Jiwa muda, di sisi lain, merasa ternutrisi di tempat-tempat ini. Mereka menyerap energi padat ini, getaran kolektif bawah sadar ini, dan muncul dengan semangat baru. Tapi bukan Anda. Anda merasakan sebaliknya. Dan itu bukan kekurangan, itu adalah tanda. Buktinya adalah jiwa Anda telah melalui begitu banyak siklus sehingga tidak lagi dapat menyerap energi ini. Seolah-olah Anda telah berevolusi melampaui titik tertentu. Frekuensi ini tidak lagi menyehatkan Anda, frekuensi ini meracuni Anda. Sekarang mari kita masuk ke 7 tempat spesifik yang diidentifikasi Blavatsky sebagai medan penjara bagi jiwa-jiwa yang terbangun. Yang pertama akan mengejutkan banyak orang. Anda telah diprogram sejak kecil untuk percaya bahwa tempat ini suci, murni, tempat utama untuk terhubung dengan yang ilahi. Saya berbicara tentang gereja, kuil, semua ruang tempat orang banyak berkumpul dalam ibadah kolektif. Blavatsky sangat jujur tentang hal ini. Dia menegaskan bahwa tempat-tempat ibadah keagamaan bukanlah portal menuju peningkatan spiritual, tetapi medan penangkapan energi. Dia menggunakan istilah egregore, bentuk pikiran kolektif, yang diciptakan oleh pengabdian tanpa sadar dari ribuan, bahkan jutaan orang selama berabad-abad. Egregore ini saling memberi makan. Mereka harus diberi makan. Dan dengan apa? Dengan energi emosional dari mereka yang sering mengunjungi tempat-tempat ini. Ketika Anda memasuki gereja yang ramai, selama misa, kebaktian, atau ritual di mana ratusan orang berada dalam keadaan penyerahan emosional,
Anda tidak terhubung dengan Tuhan. Anda memberi makan egregore. Dan jika Anda adalah jiwa yang tua, Anda merasakannya. Mual, pusing, keinginan untuk melarikan diri. Tubuh astral Anda menolak frekuensi ini karena mengenali apa yang terjadi di sana. Blavatsky tidak menyerang iman yang otentik. Ia mengecam penyembahan tanpa kesadaran, pengabdian tanpa kebijaksanaan, penyerahan diri yang memadamkan pemikiran kritis. Karena disitulah letak bahayanya. Ketika Anda menyembah tanpa pemahaman, berdoa tanpa mempertanyakan, menyerahkan diri tanpa hati nurani, Anda menjadi makanan. Dan jiwa-jiwa tua bukan lagi makanan. Itulah mengapa Anda tidak lagi dapat menanggung tempat-tempat ini. Tempat kedua, rumah sakit dan pusat kematian perlahan. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi perlu dikatakan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setelah mengunjungi seseorang di rumah sakit, bahkan jika situasinya tidak kritis, Anda merasa sangat lelah? Kelelahan yang bukan fisik, seolah-olah fragmen tubuh energi Anda telah terkoyak. Menurut Blavatsky, fenomena ini terkait dengan proses pelepasan tubuh. Rumah sakit modern seringkali memperpanjang hidup secara artifisial, menunda kematian alami. Ini menciptakan turbulensi astral. Ketika kematian dicegah terjadi pada saat yang tepat, tubuh eterik mulai terfragmentasi tanpa mampu terlepas sepenuhnya. Ia tetap terperangkap. Fragmentasi ini menghasilkan kepadatan energi yang menyesakkan. Jiwa-jiwa yang sensitif langsung merasakannya. Anda merasakan beban ini, kehadiran jiwa-jiwa yang terjebak di antara dua bidang. Ini bukan kurangnya belas kasih. Ini adalah pelestarian diri spiritual. Tempat ketiga, pusat perbelanjaan, kuil-kuil konsumerisme. Kita mengira kelelahan berasal dari kebisingan atau berjalan kaki. Tapi tidak. Tempat-tempat ini adalah labirin energi yang dirancang untuk menangkap kesadaran. Tidak ada jendela. Cahaya buatan yang konstan. Kehilangan total rasa waktu. Musik yang dikalibrasi untuk menurunkan kesadaran. Suhu yang disesuaikan untuk mempertahankan kewaspadaan yang lemah. Setiap etalase toko memicu keinginan. Setiap promosi bertindak sebagai pengait emosional. Setiap objek mengungkap frekuensi kekurangan. Pusat perbelanjaan adalah katedral materialisme, tempat di mana seseorang mencoba mengisi kekosongan batin dengan hal-hal eksternal. Dan jika Anda adalah jiwa yang tua, Anda tidak tahan. Anda pergi dengan sakit kepala, mual, keinginan untuk mandi. Bukan untuk menghilangkan kotoran fisik, tetapi kepadatan astral yang melekat pada Anda. Tempat keempat, acara sosial dengan kepura-puraan yang wajib. Pesta, minum-minum setelah kerja, resepsi, barbeque keluarga di mana Anda harus berpura-pura. Di mana Anda mengenakan topeng. Blavatsky berbicara tentang kepribadian palsu sebagai penguras terbesar pada tubuh astral. Ketika Anda otentik, pertukaran energi seimbang. Tetapi ketika Anda memalsukan senyum, tertawa tanpa sukacita, berbicara tentang hal-hal yang tidak beresonansi dengan Anda membakar energi murni untuk mempertahankan ilusi. Dan jiwa-jiwa tua tidak memiliki cadangan lagi untuk itu. Semakin jiwa berevolusi, semakin sedikit ia dapat berbohong. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap. Itulah mengapa Anda lebih menyukai kesendirian daripada pertemuan-pertemuan kosong ini. Setelahnya, Anda merasa terpecah-pecah, seolah-olah sebagian dari diri Anda terjebak dalam getaran kepalsuan itu. Tempat kelima, kota-kota besar dan inti padatnya. Bukan hanya kebisingan atau polusi. Ini adalah medan frekuensi terbalik. Jutaan orang yang stres, frustrasi, dan tidak sadar menciptakan awan astral dengan kepadatan permanen. Anda tidak menderita karena lalu lintas. Anda dihancurkan oleh tekanan energi kolektif. Blavatsky mengamati bahwa para guru besar mundur ke pegunungan, gurun, hutan. Bukan karena romantisme, tetapi karena kebutuhan vibrasi. Untuk mempertahankan frekuensi tinggi,
Terkadang perlu untuk menjauhkan diri dari masa yang tidak sadar. Tempat keenam, pemakaman dan upacara pemakaman modern. Blavatsky menegaskan bahwa ratapan kolektif dan keterikatan emosional dapat menahan jiwa tetap dekat dengan bidang fisik. Jiwa seharusnya melepaskan diri dengan damai, tetapi tangisan yang putus asa menciptakan ikatan energi. Jika Anda sensitif, Anda merasakan turbulensi ini. Anda pergi dengan perasaan berat, terbebani. Bukan karena dingin jika Anda menghindari tempat-tempat ini. Itu adalah tubuh astral Anda yang menolak memasuki medan pengurungan. Tempat ketujuh, yang paling sulit diterima. Keluarga bawah sadar Anda sendiri. Lingkungan yang paling menguras energi bagi jiwa yang berevolusi tidak selalu eksternal. Terkadang, itu adalah hidup bersama orang-orang terkasih yang beroperasi pada frekuensi yang tidak kompatibel. Bukan karena kurangnya cinta. Itu adalah ketidakcocokan getaran. Seseorang dapat mencintai dan tetap terkuras energinya. Cinta tidak meniadakan fisika okultisme. Seringkali, orang yang bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi adalah orang yang terkuras energinya. Blavatsky menjelaskan bahwa jarak bukanlah keegoisan, tetapi bentuk kelangsungan hidup spiritual. Ketujuh tempat ini bukanlah acak. Mereka membentuk titik-titik strategis pengurasan energi. Gereja melalui pengabdian buta. Rumah sakit melalui penderitaan yang berkepanjangan. Pusat perbelanjaan melalui keinginan. Acara sosial melalui kepalsuan. Kota-kota melalui ketidaksadaran kolektif. Kuburan melalui keterikatan. Keluarga yang tidak sadar melalui ketergantungan emosional. Tetapi Anda tidak dapat menghindari semuanya. Jadi apa yang dapat Anda lakukan? Blavatsky mengajarkan teknik-teknik spesifik. Teknik pertama, penyegelan aura. Sebelum memasuki tempat yang padat, bernapaslah dalam-dalam dan visualisasikan aura Anda sebagai cangkang kristal, padat, dan menyaring. Teknik kedua, pernapasan sadar. Tetap memperhatikan setiap napas akan menambatkan kesadaran Anda dan pengurangan-pengurasan energi. Teknik ketiga, memutus hubungan setelah terpapar. Di kamar mandi, visualisasikan tali energi yang terputus dan nyatakan, "Saya memutuskan hubungan dari semua yang bukan milik saya." Teknik keempat, waktu pemulihan yang proporsional. 2 jam terpapar, 2 jam menyendiri. Ini bukan kemewahan, ini adalah kebutuhan. Dan inilah tanda pastinya. Jika masing-masing dari 7 tempat ini beresonansi dengan Anda, jika Anda dinilai aneh atau antisosial karena Anda menolak lingkungan ini, jika Anda merasa bersalah karena ingin sendirian, maka Anda mengerti. Jiwa-jiwa tua tidak beradaptasi. Mereka mengenali. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah Anda salah satunya. Anda sudah tahu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan informasi ini? Akankah Anda terus memaksakan diri ke tempat-tempat yang menghancurkan Anda? Atau akankah Anda mulai menghormati apa yang telah dikatakan tubuh astral Anda selama bertahun-tahun? Blavatsky memberi Anda izin untuk pergi. Untuk menolak. Untuk memilih kesendirian daripada hidup berdampingan yang beracun. Untuk melindungi energi Anda, alih-alih mengorbankannya untuk konvensi. Anda tidak gila. Anda telah terbangun. Dan jiwa-jiwa yang telah terbangun memiliki tanggung jawab untuk melestarikan energi mereka untuk pekerjaan nyata yang seharusnya mereka lakukan. Pekerjaan ini tidak dilakukan di tengah hiruk-pikuk keramaian, tetapi dalam keheningan yang dipilih. Dalam penyambungan kembali. Dalam ruang batin. Lain kali seseorang bertanya mengapa Anda tidak pergi, mengapa Anda tidak lagi berpartisipasi, mengapa Anda kurang bersosialisasi. Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri. Anda tahu alasannya. Dan itu sudah cukup. Sekarang, saya akan memberikan sesuatu yang jarang dilakukan oleh sebagian besar video. Sebuah tes. Bukan tes psikologis. Bukan kuesioner dangkal. Sebuah tes vibrasi.
Karena ada perbedaan besar antara mengenali diri Anda secara intelektual dalam wacana ini dan mengalaminya secara fisik. Berikut tesnya. Ingat kembali 7 tempat yang telah kita gambarkan. Bukan secara mental. Bukan dengan menganalisis. Pejamkan mata Anda sejenak dan bayangkan diri Anda secara fisik di masing-masing tempat tersebut. Sebuah gereja yang ramai. Sebuah rumah sakit yang penuh sesak. Sebuah pusat perbelanjaan pada Sabtu siang. Sebuah pesta di mana Anda harus berpura-pura. Sebuah pusat kota saat jam sibuk. Sebuah acara duka cita. Makan siang keluarga yang tegang. Jangan berpikir. Rasakan. Apa yang dilakukan tubuh Anda? Apakah pernapasan Anda menjadi dangkal? Apakah dada Anda terasa sesak? Apakah perut Anda terasa tegang? Apakah Anda merasakan kebocoran energi batin yang samar? Jika ya, itu bukan imajinasi. Itu adalah memori energi Anda. Tubuh astral tidak berbohong. Dan inilah wahyu yang sangat sedikit orang siap dengar. Tanda sejati jiwa tua bukanlah kebijaksanaan, kecerdasan, atau spiritualitas yang tampak. Itu adalah intoleransi yang semakin meningkat terhadap ketidakselarasan getaran. Semakin jiwa berevolusi, semakin sedikit ia dapat bertahan dalam penipuan energi. Mengapa sistem perlu membuat Anda kelelahan? Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Mengapa lingkungan ini sangat menguras energi Anda? Karena jiwa tua yang beristirahat itu berbahaya. Jiwa tua yang jernih, terpusat, dan stabil secara energi mulai melihat struktur yang tak terlihat. Ia mulai mempertanyakan. Ia berhenti patuh secara mekanis. Ia berhenti memberi makan egregor kolektif. Dan itu mengubah segalanya. Individu yang kelelahan tidak bermeditasi secara mendalam. Individu yang terfragmentasi tidak mempertanyakan matriks sosial. Individu yang terkuras hanya berusaha bertahan hidup sampai besok. Kelelahan kronis bukan hanya fisik. Ini adalah mekanisme kontrol getaran. Dan Anda mulai membebaskan diri darinya. Tanda rahasia bahwa Anda sedang dalam transisi. Ada fenomena yang dijelaskan Blavatsky secara tidak langsung, tetapi hanya sedikit yang memahaminya. Pada tahap evolusi tertentu, jiwa-jiwa tua secara bertahap berhenti terkuras energinya. Bukan karena tempatnya berubah. Karena mereka berhenti menyerah secara tidak sadar. Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang aneh. Anda menjadi semakin kurang toleran terhadap lingkungan tertentu. Tetapi ketika Anda pergi ke sana dengan penuh kesadaran, dalam posisi sebagai pengamat, pengurasan energi berkurang. Mengapa? Karena identifikasi itu hilang. Anda bukan lagi orang yang menderita. Anda adalah kesadaran yang mengamati. Dan itu mengubah dinamika energi. Karya sejati jiwa-jiwa tua. Inilah poin yang hampir tidak ada yang berani sebutkan. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari dunia. Tujuannya adalah untuk tidak lagi menjadi tawanannya. Adalah hal yang normal, pada suatu tahap, untuk menarik diri. Mengisolasi diri untuk penyembuhan adalah hal yang sehat. Membangun kembali integritas energi seseorang adalah hal yang diperlukan. Tapi kemudian apa? Kemudian datanglah penguasaan. Kemampuan untuk memasuki lingkungan yang padat tanpa kehilangan pusat diri. Kemampuan untuk berada di tengah kebisingan sambil tetap tenang di dalam hati. Kemampuan untuk mencintai keluarga tanpa mengorbankan diri secara energetik. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan antara isolasi dan kedaulatan. Banyak yang berhenti pada isolasi. Tetapi kedaulatan energi adalah sesuatu yang lain. Isolasi mengatakan, aku harus melarikan diri untuk bertahan hidup. Kedaulatan mengatakan, aku dapat datang dan pergi tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan tahapan ini menandai kematangan vibrasi. Blavatsky berbicara tentang menguasai bidang astral, bukan tentang penghindaran permanen. Pelarian adalah sebuah fase.
Stabilitas adalah tujuannya. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri sekarang. Jadi tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini dengan jujur. Apakah saya melindungi diri sendiri karena saya rapuh? Atau apakah saya melindungi diri sendiri karena saya sedang dalam transisi menuju bentuk kesadaran yang lebih tinggi? Jika Anda telah sampai sejauh ini, jika setiap kata telah beresonansi, jika Anda telah merasakan pengakuan diam-diam ini, maka Anda sudah dalam prosesnya. Anda tidak rusak. Anda tidak antisosial. Anda tidak mengalami maladaptasi. Anda sedang mengkalibrasi ulang frekuensi Anda. Dan kalibrasi ulang ini membutuhkan keheningan. Kesendirian yang dipilih. Batasan yang jelas. Peningkatan kesadaran. Pesan terakhir. Langkah selanjutnya bukanlah untuk meyakinkan orang lain. Ini tentang berhenti mengkhianati diri sendiri. Berhenti memaksakan diri. Berhenti menjelaskan diri sendiri. Berhenti meminta maaf karena berbeda. Jiwa yang tua tidak berusaha untuk diterima. Ia berusaha untuk tetap selaras. Dan ketika keselarasan menjadi lebih penting daripada penerimaan sosial, Anda baru saja melewati ambang batas yang tak terlihat. Ambang batas ini menandai momen tepat ketika Anda berhenti menjadi energi yang dikonsumsi dan menjadi kesadaran yang berdaulat. Dan itu berubah secara mutlak semuanya.